Judul firman Tuhan pagi hari ini, keajaiban telinga. Ayub 34 ayat 3. Karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit mengecap makanan. Telinga merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat penting dan menentukan dalam hidup kita. Sebagian besar orang salah memakai telinga mereka, mungkin termasuk saya dan saudara. Menurut ayat ini, fungsi sebenarnya telinga bukan hanya untuk mendengar, tetapi menguji, memfilter, atau menyaring kata-kata. Fungsi telinga seperti lidah saat mengecap makanan. Apa yang kita lakukan saat mengecap makanan yang basi? Kita otomatis atau segera memuntahkannya, mengeluarkan kembali dari dalam mulut. Hari-hari ini iblis atau dunia berhasil mengintimidasi, meneror, menakut-nakuti orang percaya melalui semua media yang ada, dan kita menerimanya, mempercayainya, dan mengalaminya. Sebenarnya kehidupan kita saat ini adalah korban dari telinga. Mari kita membaca di dalam Lukas 8 ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Apa yang kita dengar, yang kita terima, dan yang kita percayai, itu menentukan apa yang kita alami dalam hidup ini. Sebuah perkataan yang sama bisa menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda, tergantung bagaimana kita memprosesnya, meresponinya. Saya akan memberikan 2 contoh di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah perkataan Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul dan orang Israel mirip seperti kita. Mereka memakai telinga hanya untuk mendengar, menerima, dan percaya tanpa mengujinya. Mereka menjadi korban hoaks setiap hari dan menjadi takut. Ini berbeda dengan Daud. Perkataan yang sama di dalam 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 24. Sedang Daud berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Daud adalah gambaran anak Tuhan yang setelah mendengar berita, dipastikan kebenarannya, kemudian diuji dengan firman Tuhan. Begitu tidak sesuai dengan janji Tuhan, maka Daud maju melawan perkataan itu dan mengalahkannya.
Ini adalah perkataan yang sama yang didengar oleh Saul dan bangsa Israel. Saul lari ketakutan, sedangkan Daud lari mendekat ya dengan semangat, dengan antusias untuk mengalahkan Goliat. Vonis dari dokter mungkin sama. Ya. Tetapi Saul ini begitu mendengar vonis dari dokter, dia down dan mati. Tetapi berbeda dengan Daud. Ya, Daud semangat, ya dia tahu janji dari firman Tuhan dan dia menjadi sembuh. Perbedaannya terletak pada bagaimana cara kita mendengar. Kata-katanya sama, beritanya sama, tetapi telinga kita memproses perkataan itu, ya menentukan hasilnya. Contoh yang kedua, ya ini contoh yang menarik. Ini adalah saya kasih istilah perkataan pujian atau perkataan yang positif. Ini adalah kisah dan perkataan yang menarik dan patut kita renungkan. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini perkataan atau nyanyian spontan perempuan-perempuan Israel saat Raja Saul menang memimpin pasukannya mengalahkan orang Filistin. Ini murni sebuah pujian bagi Raja Saul. Tidak ada sedikit pun dalam benak mereka untuk menghina Saul. Tetapi kita lihat Saul marah dan sejak saat itu membenci Daud yang sebelumnya adalah orang yang paling dicintai, dikasihi oleh Saul. Hanya karena mendengar sebuah perkataan pujian. Mendengar perkataan pujian, Saul menjadi marah dan sejak hari itu membenci Daud dan bahkan mau membunuhnya. Ini mendengar kata pujian. Ya, perkataan yang positif, ini bukan hinaan, Bapak Ibu. Di ayat yang lain dikatakan 1 Samuel 21 ayat 11 sampai 12. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Menarik sekali di sini perkataan yang sama yang dulu pernah membuat Daud bangga. Ya, waktu pulang dari perang mereka menang, tetapi kali ini perkataan yang sama membuat Daud takut dan menjadi pura-pura gila. Ya. Telinga kita ini menentukan seluruh hidup kita. Telinga kita ini menentukan apakah kita sehat atau sakit, kaya atau miskin, bahagia atau sedih, diberkati atau biasa-biasa saja. Hidup kita tidak ditentukan oleh berita yang kita dengar, tetapi bagaimana cara kita mendengar. Bukan ditentukan oleh firman Tuhan, tetapi bagaimana kita menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur karena kami diberi dua telinga yang ajaib. Itu dapat memberkati hidup kita, tetapi itu juga dapat menghancurkan hidup kita. Mulai pagi hari ini beri kami telinga yang dari Tuhan, sehingga kami dapat menerima informasi-informasi firman Tuhan, kebenaran Tuhan masuk di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di hadirat-Mu ku
bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka